kalian merasa frustrasi di restoran cepat saji, hanya ingin menambah kentang goreng, tapi dipaksa membeli paket lengkap burger dan minuman yang tidak kalian inginkan? Rasanya boros dan tidak efisien, bukan? Nah, bayangkan, pemborosan serupa terjadi di jantung industri teknologi, membakar triliunan rupiah setiap tahunnya. Hari ini, kita akan menyelami sebuah revolusi yang akan mengubah lanskap AI secara fundamental pada tahun 2025. Kita akan membahas Disaggregated AI Architecture, sebuah teknologi yang memecah server menjadi kepingan Lego yang bisa dirakit ulang, menyelamatkan internet dari kiamat efisiensi dan membuka peluang investasi tak terbatas. Bersiaplah untuk masa depan komputasi yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Selama lebih dari 3 dekade, infrastruktur server dibangun dengan pendekatan monolitik. Artinya, setiap server adalah sebuah kotak tertutup dengan komponen CPU, GPU, dan RAM yang terpasang mati pada satu motherboard. Konfigurasi ini sudah ditentukan sejak pabrik, seperti paket makanan yang tidak bisa diubah. Masalahnya, beban kerja AI modern, terutama untuk model bahasa besar, LLM, seperti GPT atau Gemini, sangatlah dinamis dan rakus. Seringkali, saat melatih model AI yang kompleks, kebutuhan memori, RAM, melonjak drastis hingga 100%, mencapai batas kapasitas server. Ini seperti mobil balap yang kehabisan bensin di tengah lintasan. Namun, ironisnya, pada saat yang sama, unit pemrosesan utama seperti CPU dan GPU di server yang sama mungkin hanya bekerja pada 10-15% kapasitasnya. Mereka masih santai, padahal memori sudah menjerit minta tolong. Ini adalah pemborosan sumber daya yang luar biasa, sebuah ketidakseimbangan yang merugikan. Karena sistemnya paket lengkap, teknisi IT tidak bisa hanya menambahkan RAM saja jika slotnya sudah penuh. Mereka terpaksa membeli satu rak server baru lagi, lengkap dengan CPU dan GPU mahal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akibatnya, CPU dan GPU di server baru itu menganggur, menyala, makan listrik, menghasilkan panas, tapi tidak bekerja secara optimal. Inilah yang kita sebut sebagai stranded resources, atau sumber daya yang terdampar. Bayangkan sebuah hotel dengan 100 kamar, tapi 90 kamar terkunci karena kuncinya hilang. Kamar-kamar itu kosong, namun AC-nya menyala terus, membuang energi dan uang. Di skala global, pemborosan ini mencapai nilai yang fantastis, menghambat inovasi dan efisiensi. Lalu, apa solusi untuk penyakit monolitik ini? Jawabannya adalah disaggregated architecture, sebuah konsep yang akan membongkar server secara harfiah. Kita akan menghancurkan konsep paket monolitik dan memisahkan komponen-komponennya. Ini adalah lompatan paradigma yang akan mengubah cara kita merancang dan mengelola pusat data. Dalam arsitektur baru ini, kita memisahkan komponen berdasarkan fungsinya ke dalam resource pools atau kolam sumber daya. Bayangkan sebuah lemari besar yang isinya hanya memori pool, lemari lain yang isinya hanya prosesor, compute pool, dan satu lagi khusus untuk penyimpanan, storage pool. Setiap kolam ini berisi ratusan atau ribuan modul yang identik. Kemudian, sistem operasi atau orchestration software bekerja seperti anak kecil yang bermain Lego. Saat ada aplikasi AI yang membutuhkan RAM super besar, tetapi hanya sedikit daya komputasi, perangkat lunak akan secara otomatis mengambil 500 GB dari kolam memori dan mengambil 2 core dari kolam CPU. Ini dilakukan secara virtual dan instan. Perangkat lunak kemudian menggabungkan mereka secara virtual, menciptakan sebuah server virtual yang disesuaikan persis dengan kebutuhan aplikasi. Bagi si AI, ia merasa sedang berjalan di satu komputer utuh yang sangat kuat. Padahal aslinya, otaknya ada di rak ujung kiri, dan ingatannya ada di rak ujung kanan. Inilah yang disebut composable infrastructure, infrastruktur yang bisa dirakit ulang sesuai permintaan dalam hitungan detik. Namun, muncul pertanyaan krusial. Jika otak dan ingatan dipisahkan secara fisik, bukankah transfer datanya akan lambat? Bukankah akan terjadi latensi yang tinggi? Betul sekali. Jika kita masih mengandalkan kabel tembaga listrik biasa, ide ini akan gagal total. Listrik memiliki hambatan, menghasilkan panas, dan kecepatannya terbatas.
Itulah mengapa disaggregated architecture wajib didampingi oleh dua teknologi kunci yang saling melengkapi, CXL, Compute Express Link, dan Optical Fabric. Kedua inovasi ini adalah fondasi yang memungkinkan arsitektur terdisagregasi berfungsi secara optimal. Mereka adalah jembatan cahaya yang menghubungkan komponen-komponen yang terpisah. Pertama, CXL, Compute Express Link. Ini adalah protokol standar industri baru, anggap saja seperti USB versi super canggih yang dirancang khusus untuk pusat data. CXL memungkinkan CPU untuk mengakses memori yang berada di luar motherboard-nya dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan memori lokal. Ini adalah terobosan besar dalam interkoneksi komponen. Kedua, Optical Fabric. Kita menghubungkan kolam-kolam sumber daya tadi menggunakan cahaya, bukan listrik. Menggunakan teknologi canggih seperti silicon photonics atau micro-LED, data ditembakkan melalui serat optik dengan kecepatan cahaya. Ini adalah pergeseran fundamental dari elektron ke foton sebagai pembawa informasi. Hasilnya, latensi atau jeda pengiriman data nyaris nol. GPU di rak 1 bisa mengambil data dari memori di rak 10, secepat ia mengambil dari saku celananya sendiri. Hambatan fisika yang selama ini membatasi desain server berhasil kita tembus. Ini membuka pintu bagi desain pusat data yang benar-benar fleksibel dan berkinerja tinggi. Keunggulan terbesar dari disaggregated architecture adalah elastisitas dan skalabilitasnya yang tak terbatas. Bayangkan kalian sedang menjalankan promo Harbolnas atau Black Friday dan tiba-tiba trafik AI meledak. Di sistem lama, kalian harus membeli server baru yang butuh waktu berminggu-minggu untuk dipesan, dikirim, dan dipasang. Di sistem disaggregated, kalian tinggal menyewa atau menarik sumber daya yang menganggur dari kolam lain dalam hitungan detik. Sistem secara otomatis akan mengalokasikan memori, komputasi, atau penyimpanan tambahan sesuai kebutuhan. Begitu promo selesai dan beban kerja menurun, sumber daya tersebut bisa kalian kembalikan ke kolam untuk digunakan oleh aplikasi lain. Ini berarti efisiensi 100%. Tidak ada hardware yang terbuang atau menganggur. Setiap komponen bekerja sesuai kapasitasnya hanya ketika dibutuhkan. Bagi para insinyur, ini berarti fleksibilitas desain yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi investor, ini berarti pengembalian investasi yang jauh lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Inilah masa depan infrastruktur komputasi. Dampaknya bukan hanya soal penghematan uang, tetapi juga lingkungan. Pusat data AI saat ini adalah penyedot listrik yang rakus, menyumbang persentase signifikan dari konsumsi energi global. Dengan arsitektur terdisagregasi, kita memangkas pemborosan energi secara masif. Kita hanya menyalakan modul yang benar-benar dipakai, mengurangi panas berlebih, dan meminimalkan kebutuhan pendinginan. Ini adalah langkah besar menuju pusat data yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bagi perusahaan yang peduli dengan ESG, Environmental, Social, and Governance, teknologi ini menawarkan solusi nyata untuk mengurangi jejak karbon mereka. Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun pivotal, di mana teknologi ini mulai diadopsi secara massal oleh raksasa teknologi dan penyedia layanan cloud. Kita bergerak dari era beli komputer menuju era sewa komputasi cair yang dinamis dan responsif. Ini adalah peluang emas bagi para insinyur untuk menguasai teknologi baru, bagi peneliti untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut, dan bagi investor untuk menanamkan modal pada masa depan yang cerah. Konsep ini mirip seperti cloud di dalam cloud, bukan? Sebuah visi yang sangat menarik. Sekarang, saya punya pertanyaan iseng untuk kalian. Kalau teknologi ini masuk ke PC rumahan, kalian tertarik tidak punya PC yang VGA-nya bisa minjam dari tetangga lewat fiber optik? Atau RAM-nya bisa kalian tambah dari pool memori di lingkungan kalian? Tulis imajinasi liar dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan potensi tak terbatas dari disaggregated AI architecture. Jika video ini telah membuka wawasan kalian tentang revolusi di balik layar AI, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang tertarik dengan teknologi dan investasi. Sampai jumpa di video revolusi teknologi berikutnya.